Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif dan rekan saya yang bernama Eka Husni Saputra Said. Kami dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Ilmu Komunikasi, ingin mempresentasikan materi dengan judul Media Komunikasi. Kali ini saya akan membahas tentang media komunikasi. Kemajuan teknologi telah memacu perkembangan media komunikasi. Pesatnya perkembangan media komunikasi telah membawa kepada situasi yang dilematis. Bagaikan pedang bermata dua, media bisa menjadi berkah dan bisa menjadi musibah. Ada manfaat dan ada kerugiannya. Ada keuntungan dan ada kerugian. Di dalam organisasi sendiri, terdapat beberapa jenis media yang bisa digunakan, tergantung kebutuhan dan ketersediaan biaya di organisasi. Selanjutnya yaitu media komunikasi di dalam organisasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Fungsi produksi adalah media komunikasi yang berguna untuk menghasilkan dan memproduksi informasi. 2. Fungsi reproduksi adalah media komunikasi yang kegunaannya untuk memproduksi ulang atau menggandakan informasi. Yang ketiga, fungsi penyampaian informasi adalah media komunikasi yang dipergunakan untuk menyebarluaskan dan menyampaikan pesan kepada komunikan yang menjadi sasaran. Baik, selanjutnya media lisan. Media lisan merupakan media yang paling sederhana, tetapi memiliki peranan yang besar. Media lisan dapat digunakan sebagai forum untuk menyampaikan informasi secara cepat dan tepat, dan dapat segera diketahui umpan baliknya. Media lisan yang diselenggarakan untuk menyampaikan pesan bentuknya bermacam-macam. Yang pertama, presentasi. Yang kedua, rapat. Yang ketiga, briefing. Yang keempat, lobby. Yang kelima, negosiasi. Yang keenam, debat. Yang ketujuh, sharing. Yang kedelapan, dengar pendapat. Yang kesembilan, curah pendapat atau brainstorming. Yang ke-10, diskusi kelompok kecil atau focus group discussion. Yang ke-11, diskusi panel. Yang ke-12, sambutan melingkar. Yang ke-13, rembuk sejoli. Yang ke-14, sarasehan. Selanjutnya, media tulis. Di dalam organisasi, media tulis sering menjadi pilihan karena memiliki keunggulan. Yang pertama, pesan tertulis dapat disimpan, diarsipkan, dan didokumentasikan sehingga apabila sewaktu-waktu kita lupa dapat membaca ulang pesan tersebut. Yang kedua, memungkinkan kita mengendalikan pesan atau pernyataan secara hati-hati untuk memilih pesan kunci yang pas. Yang ketiga, pesan tertulis meminimalisir terjadinya distorsi dalam pemaknaan. Yang keempat, bersifat permanen. Apabila diperlukan secara bukti, maka dapat dibaca kembali. Selanjutnya, media elektronik. Seperti namanya, media elektronik adalah media penyampaian informasi yang berbasis teknologi elektronik seperti internet dan komputer. Media ini merupakan media yang paling tinggi kemampuannya dan daya tariknya untuk menyampaikan informasi. Untuk meningkatkan kemenarikan pesan dapat ditunjang dengan efek audio dan visual, seperti musik, animasi, dan video. Yang pertama, smartphone. Yang kedua, teleconference. Yang ketiga, email atau surat elektronik. Yang keempat, situs web. Berikutnya ada dampak penggunaan media. Dewasa ini, penggunaan media komunikasi sudah merupakan kebutuhan pokok bagi semua organisasi. Pada hakikatnya, semua organisasi dan perusahaan berkepentingan untuk menjalani hubungan harmonis dengan publik, internal maupun eksternal. Berikut ada dampak positif penggunaan media komunikasi. Yang pertama, ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Karena media komunikasi meningkatkan automasi dalam pelaksanaan pekerjaan, biaya dan waktu dapat ditekan sementara hasil akan lebih memuaskan.
Yang kedua ada memfasilitasi umpan balik. Media memudahkan organisasi untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat. Dengan umpan balik tersebut, organisasi dapat melakukan perbaikan dalam berbagai pelayanan. Yang ketiga, mempermudah pengiriman dan penerimaan informasi. Hal ini ditunjukkan oleh kenyataan bahwa dengan media komunikasi pihak perkantoran dapat dengan cepat mengirimkan informasi kepada sasaran. Yang keempat, mengurangi kekakuan struktur birokrasi. Dengan tersedianya media komunikasi, birokrasi hierarki di dalam organisasi dapat sedikit diabaikan. Seseorang dapat mengirimkan informasi langsung kepada sasaran tanpa melalui jalur birokrasi yang panjang. Yang kelima, memungkinkan terjadinya desentralisasi pengambilan keputusan. Dengan media komunikasi berbasis komputer, memungkinkan kelompok karyawan pada seksi tertentu memperoleh informasi lebih cepat, sehingga dapat lebih cepat pula untuk segera menentukan keputusan yang menguntungkan bagi organisasi. Berikut ada dampak negatif penggunaan media komunikasi. Dengan meluasnya penggunaan media komunikasi, para karyawan kehilangan kesempatan untuk komunikasi interpersonal yang akrab. Bahkan dewasa ini, sudah banyak pegawai yang kehilangan kontak sosial dengan rekan-rekannya, meskipun mereka berada pada satu gedung perkantoran yang sama. Yang kedua, media komunikasi teknologi baru yang canggih dan harganya mahal telah mempertajam kesenjangan antara kelompok yang kaya informasi dengan kelompok yang miskin informasi, antara pegawai yang bisa mengoperasikan media dengan pegawai yang tidak dapat mengoperasikan. Yang ketiga, media komunikasi dapat mengancam privasi. Karena melalui teknologi komunikasi baru, orang-orang dapat mengakses data, termasuk di dalamnya data-data pegawai yang sifatnya pribadi. Dokumen rahasia yang dulunya disimpan di dalam lemari besi, sekarang sudah disimpan dalam memori komputer. Memang lebih praktis dan ekonomis, namun kerahasiaannya bisa dipertanyakan. Keempat, seringkali terjadi pemborosan anggaran kantor. Manakala fasilitas yang begitu lengkap dan canggih di dalamnya media komunikasi itu tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para pegawai. Materi berikutnya ada pembangunan dan perkembangan media komunikasi massa. Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus pada suatu wilayah dari waktu ke waktu dalam rangka mencapai peningkatan kehidupan dan kesejahteraan, baik dari sisi material maupun material. Bagi bangsa Indonesia, proses pembangunan adalah aktivitas terencana untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD 1945, yaitu antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum. Indikator kesejahteraan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomis dan materialistis, melainkan juga menyangkut aspek keharmonisan dan kebersamaan hidup berbangsa secara bermartabat yang ditandai oleh adanya akses informasi secara memadai. McWell mengatakan media massa semakin berkembang dan kian efisien dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi. Ada juga Hermin Indah Wahyuni yang mengatakan semakin beragamnya media belum mampu mempresentasikan sebuah karakter. Sukses media tetapi sebatas disseminated media. Hermin menegaskan potret umum fenomena di Indonesia masih belum dimanfaatkan secara optimal sebagai agen pemberi informasi dan edukasi. Selanjutnya, fungsi edukasi media massa. Keberhasilan proses pembangunan memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Salah satunya adalah memanfaatkan berbagai jenis media massa dalam proses pembangunan. Media massa diyakini bukan sekedar medium lalu lintas informasi antara unsur-unsur sosial dalam suatu masyarakat, melainkan juga sebagai kekuatan yang mempengaruhi terbentuknya konsensus masyarakat. Dalam karyanya yang kini tergolong teori klasik, Scrum merumuskan fungsi media massa secara sendirian maupun bersama lembaga lain mencakup fungsi edukasi, informasi, hiburan, dan pembuatan keputusan. Pertama, fungsi edukasi. Media massa berfungsi sebagai agen atau media yang memberikan pendidikan kepada masyarakat, sehingga keberadaan media massa tersebut menjadi bermanfaat karena berperan sebagai pendidik masyarakat. Yang kedua, fungsi informasi, yaitu media massa sebagai pemberi atau penyebar informasi kepada masyarakat. Tanpa media massa sangatlah sulit untuk menyampaikan informasi secara tepat dan tepat menjangkau halayak masyarakat Indonesia. Yang ketiga, fungsi hiburan, yaitu media massa berperan menjanjikan hiburan kepada masyarakat luas. Yang keempat,
fungsi pengaruh dalam pembuatan keputusan. Dengan media massa berfungsi bagi memberikan pengaruh kepada masyarakat luas lewat acara atau berita yang disajikan, sehingga dengan adanya media massa diharapkan masyarakat dapat terpengaruhi oleh berita yang disajikan. Dari keempat fungsi media di atas, yang harus menjadi prioritas adalah pada fungsi edukasi. Artinya media massa diharapkan dapat lebih banyak memberikan pendidikan, pemberdayaan, dan pencerahan kepada masyarakat dibandingkan dengan fungsi informasi, hiburan, dan pengaruh dalam pembuatan keputusan. Materi terakhir yaitu media massa sebagai lembaga sosial. Media massa adalah lembaga sosial kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem kemasyarakatan. Sebagai satu di antara berbagai subsistem kemasyarakatan lainnya, maka secara alamiah media massa akan mempengaruhi dan dipengaruhi subsistem kemasyarakatan yang lain. Secara teoritis, apabila media massa dan subsistem kemasyarakatan dapat berinteraksi secara harmonis dalam pola relasi yang saling memerlukan, maka operasional media diduga akan berlangsung secara efektif dan dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat. Media massa hidup sebagai subsistem dalam suatu sistem lingkungan sosial masyarakat tertentu. Setiap masyarakat itu pasti memerlukan adanya aturan baik berupa nilai-nilai, norma, maupun etika yang diacu untuk ketertiban interaksi sebagai masyarakat. Dengan demikian, pola perilaku dan cara berkomunikasi antar subsistem akan diwarnai oleh segala macam aturan yang terjelma ke dalam kebiasaan yang berlaku di dalam sistem lingkungan kemasyarakatan. Menurut Kitty Oloker mengatakan bahwa media massa sebagai lembaga sosial dalam operasionalnya dipengaruhi oleh norma sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomi yang bersumber dari nasional kultur, organisasional kultur, dan personal kultur. Sekian dan terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami kelompok 10 tentang materi media komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.